Shalom semua, jumpa lagi siang hari ini. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan terus memadatkan kita di dalam anugerah ya, yang sungguh setiap hidup kita selalu dan senantiasa pasti rasakan. Siang ini Mam sungguh bersuka cita karena kasih dan anugerahnya sungguh luar biasa. Mari kita set hati kita, kecenderungan hati kita terus dibangun makin kuat, makin strong, karena untuk itulah kita berkemenangan. Hidup kita tidak akan sama, tapi pasti akan terus mengalami kemenangan. Ya, oke, Tuhan tolong kita siang ini bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Ekspresikan penyembahan yang saudara ya. Ekspresikan penyembahan yang saudara miliki ya, dan biar hati kita sungguh-sungguh bebas menyembah Dia. Biarkan Roh Kudus terus memastikan kecenderungan hatimu makin mencintai dan makin mengasihi Tuhan. Ambil nada dulu ya. Ya, ayo semua yang sudah bergabung, mari satukan hati bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kembali lagi siang ini kami ada secara live bersama-sama dalam hati rindukan Tuhan, terus menyenangkan Engkau. Satu yang kami inginkan selalu Tuhan berada di dekat-Mu. Kami memilih untuk terus membawa hidup kami diselaraskan, sebab kebenaran menjadi poin penting hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Isu yang sangat penting adalah bagaimana Tuhan sedang bekerja, hidup kami terus dibangun. Kami meresponi Tuhan dengan segenap hati kami dan memberi diri dengan sukarela untuk Tuhan membangun kami, membentuk kami, membenahi, mengoreksi, dan memastikan hidup kami makin merdeka. Mari sembah Dia. Ikiana dalam setiamu selamanya, tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kami mau berada di dekat-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi kami.
dari hari ke hari mengasihi kita dan sangat mengasihi kita, sehingga terus memastikan seluruh hidup kita mengalami pemulihan, mengalami menjadi lebih kuat, lebih strong, lebih daripada sebelumnya. Karena Allah kita adalah kekuatan kita. Satu lagu kita nyanyi dulu saat ini. Allah kekuatanku, perlindunganku, Allahku penolongku, keselamatanku. Sebab itu bukanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakiku. Dan pertama sama-sama katakan, Allahku kekuatanku. Yes, amen. Allahku penolongku, keselamatanku. Yeah, sebab itu bukanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu. Katakan, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Puji Tuhan, glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Puji Tuhan. Luar biasa. Hati yang bersukacita adalah tanda bahwa Tuhan ada dan terus bergerak dalam hidup kita. Hati yang penuh sukacita adalah tanda bahwa kita bersukacita karena kemenangan. Amin. Ya, oleh sebab itu, mari bersama-sama siang ini kita lanjut terus tersedia, terus belajar dari hari ke hari. Makin hari makin Roh Kudus membukakan, menyingkapkan hal-hal yang luar biasa, sehingga memastikan hidup rohani kita pasti tak akan sama lagi. Ya, sebentar periksa dulu, semoga tidak ada kendala. Oh ya, baik, puji Tuhan. Ya, kita kemarin sudah menyelesaikan ya hal-hal yang Roh Kudus ya, yang Roh terus singkapkan dan bukakan kepada kita untuk memastikan hidup kita dari waktu ke waktu makin berbeda tentunya ya. Oleh karena itu, mari siang ini bersama-sama ketika kita renungkan perjalanan hidup kita ya, sejak kita dipanggil oleh Tuhan ya menjadi memiliki kehidupan yang terus dibaharui dari hari ke hari, maka mempercaya bahwa kita pasti mengerti dan memahami ya. Maksudnya kita bisa merasakan mengevaluasi. Jika kita mengevaluasi, maka kita akan melihat peta perjalanan kita, jatuh dan bangun, naik dan turun dalam kehidupan ini. Nah, apabila kita renungkan dan betul-betul kita sadar, maka betapa penting kita sangat-sangat butuh prinsip kebenaran yang harus terus dipolakan dalam hidup kita, yang pada pasal-pasal firman yang kita sudah baca sebelum-sebelumnya, kecenderungan hati kita ya, bagaimana kita harus mengatasi konflik batin, mengatasi sifat kedagingan kita, sifat kemanusiawian kita, dan membiarkan hanya Roh bekerja. Ini sangatlah penting. Dan jika saudara melewati fase-fase ini, dari yang kehidupanmu biasanya misalnya tidak mudah ya,
terpengaruh, mudah sekali terpengaruh, mudah sekali tersinggung, begitu rentan dengan hal-hal yang ada di dunia ini, seperti kebanyakan orang menghidupinya. Ketika saudara bertemu dengan kebenaran, mulai terjadi Tuhan mengkonfrontasi hidup kita untuk memastikan kita tidak bisa hidup terus-menerus seperti itu, tapi kita harus alami perubahan. Waktu prinsip firman itu dilepas, ditanamkan dalam hidup kita, mempercaya bahwa kita pasti akan makin memahami dan makin terbuka, ya, bahwa dengan kita bertekun dan terus menghidupinya, kita akan mendapati bahwa Roh Kudus, ya, bahwa pribadi Roh Kudus itu terus bekerja untuk mengubah kecenderungan hati kita dari yang dulu misalnya cenderung emosi, cenderung marah, cenderung khawatir, segala hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kita berpikir, hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman. Bukankah Kolose berkata, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Tapi itulah kehidupannya. Tapi syukurlah kepada Allah karena dengan Roh Kudus mengubah kecenderungan hati kita dari hari ke hari, sehingga saya percaya kita semakin hidup diselaraskan, ya. Kita semakin hidup dengan kebenaran. Jadi pola hidup yang terbangun, prinsip hidup yang terbangun itu adalah prinsip kebenaran. Di mana di sana semakin kita mengalami hidup rohani kita berbeda, kita makin rasa sehat gitu. Kita tidak lagi mudah marah, tidak lagi mudah tersinggung. Jadi ada sesuatu yang sedang terjadi dan itu sangat luar biasa, membuat kita merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Ini tandanya engkau sedang mengalami proses pemulihan sehat rohani dan mempercaya bahwa kekuatan Tuhan yang tadinya saudara tidak rasakan, saudara akan makin rasakan. Seperti kita itu ada kekuatan yang memampukan kita dan menyanggupkan kita. Itu sebabnya kondisi kita ini sangat menentukan, ya. Kondisi hati kita sangat menentukan, selalu berespon bahwa setiap hari sebagai orang percaya pasti kita selalu sadar. Begitu kita buka mata, kita tahu kita ada bernafas hari ini, bisa bangun tadi pagi karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi kesadaran itu yang terus membuat hati kita dicondongkan kepada Tuhan seperti doa Daud. Amin. Itu sebabnya sebagai pemimpin membawa seluruh keluarga rohani, seluruh anak-anak rohani, seluruh jemaat, ya, untuk mulai menghidupi prinsip-prinsip kebenaran, untuk mulai benar-benar secara bertekun dan terus continue kita membangun prinsip-prinsip kebenaran, mempraktekannya, menghidupinya, sehingga Roh Kudus akan terus bekerja dan memastikan terbangunnya kehidupan rohani kita yang kuat. Kita mulai memiliki posisi rohani dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga dalam kehidupan sebagai keluarga rohani di gereja lokal. Amin. Itu sebabnya hal ini sangat-sangat memastikan kita semua ini adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita berjemaat dan kehidupan juga secara pribadi. Tetapi memang yang pasti bahwa kehidupan rohani kita sebagai pribadi, sebagai dalam lingkungan berjemaat, sebagai komunitas, ini saudara bukanlah akhir dari segala-galanya. Justru itu merupakan awal dari dimulainya, ya. Jadi ini adalah awal dimana ketika prinsip-prinsip itu mulai tertanam dalam hidup kita, kita akan mulai mengalami ada otoritas, ada kuasa Tuhan. Ini adalah awal dan akan terus membawa kehidupan kita, ya. Karena ada pekerjaan besar, ya. Ada pekerjaan besar. Inilah Tuhan bagaimana terus membangun kita. Jalan di mana menuju kepenuhan Kristus itu akan dibuka, disingkapkan, dan kita dibangun di dalamnya. Oleh karena itu selalu mengatakan kesiapan hati kita sangat-sangat penting. Katakan amin. Sebentar minum, ya. Kita buka sebentar dalam Efesus. Kita lihat bersama dulu dalam Efesus. Haleluya. Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua, kita lihat di situ ayatnya yang ke-10. Ya, kita baca sama-sama di situ. Kita baca sama-sama di situ, dikatakan bahwa, ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan baik-baik, ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Betapa Tuhan merindukan kita berfungsi, kita menjadi gereja yang berbeda, kita menjadi orang percaya yang terbangun akurat. Kenapa? Karena ada pekerjaan Allah yang besar menanti kita, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi kita bersama-sama dibangun, kita hidup di dalam agenda Tuhan. Kita mengerti bahwa panggilan Tuhan itu bukan cuma kepada pendeta yang berstatus, yang berprofesi sebagai pendeta, atau panggilan Tuhan secara khusus pada mereka, mungkin gembala, nabi, rasul, penginjil, guru, dan lain-lain. Tapi semua orang percaya, kita, yaitu saya dan saudara, ya, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita benar-benar mengerjakan pekerjaan Dia, karena kita ini adalah buatan Allah. Jadi kita diciptakan Allah bukan sekedar sebagai sebuah hiasan, sebagai sebuah pajangan, tetapi kita melalui hidup kita kita akan terus diperlengkapi. Oleh karena itu, peran Roh Kudus begitu penting dalam hidup kita. Jalan di mana kita harus mengalami kepenuhan di dalam Kristus ini harus terus terbuka. Roh Kudus harus mendownloadnya bagi kita dengan ketersediaan kita, dengan kehausan, lapar dan haus akan Tuhan, akan membawa kita tentunya dari hari ke hari makin berbeda. Katakan amin. Itu sebabnya selama kita sebagai gereja Tuhan masih belum mengerjakan panggilan sepenuhnya, perhatikan baik-baik. Ketika setiap jemaat mulai disehatkan, ya, pada saat kita mulai mendapatkan pewahyuan firman, mulai menjadi sehat, mulai mengerti karena prinsip-prinsip kebenaran terus ditanamkan, terus diajarkan, akhirnya kita menjadi mengerti, kita dikuatkan secara rohani, tidak lagi menjadi lemah, tidak berdaya, jadi korban, selalu gagal, selalu mengalami serangan-serangan, dan membuat kita masalah-masalah yang datang membuat kita tidak bisa alami kemenangan. Nah, oleh karena itu gereja, saudara dan saya sebagai orang percaya menjadi siap untuk mengerjakan apapun yang Tuhan sudah tetapkan untuk dikerjakan. Ketika saudara dan saya benar-benar menanamkan prinsip kebenaran. Jadi bukan cuma mendengar, ingat baik-baik, mendengar dan memahami, lalu mempraktekkan. Waktu saudara mendengar, lalu memahami, lalu saudara mulai mempraktekkan, muncul iman. Saudara mulai, ternyata ini yang Tuhan mau dalam hidupku, dalam keluargaku, sehingga hidup kita dari hari ke hari makin menunjukkan sebuah perubahan, makin berotoritas, makin berdampak, makin menjadi inspirasi bagi orang lain. Katakan amin. Ya, itu sebabnya untuk menanamkan beberapa prinsip ini, ya, prinsip-prinsip kebenaran kita menuju kepada kepenuhan Kristus. Maka sebagai benih iman dalam hidup setiap jemaat, ini yang pertama saudara, ya, untuk prinsip ini amat sangat penting. Kenapa? Ini adalah menjadi patokan kita untuk kita bertindak, untuk kita terus menjalani kehidupan di dalam berjalannya waktu, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Yang pertama harus kita tanamkan prinsip ini, bahwa ada pengharapan yang dapat kita pegang, ya. Sekali Roh Kudus mulai bekerja dalam hidup kita, sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan, kau melayani, diberi Tuhan karunia, maka Ia akan terus menyempurnakan. Jadi perhatikan baik-baik, Roh Kudus akan terus menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan kita untuk menjadi seperti yang Dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Amin. Jadi yang pertama saudara dan saya tanamkan prinsip ini, bahwa ada pengharapan yang dapat kita pegang. Ya, Alkitab berkata pengharapan di dalam Dia adalah bagaikan sau yang kuat. Orang yang memiliki pengharapan memiliki masa depan. Orang yang melakukan kebenaran, yang terus hidup dalam kebenaran, maka mereka akan mengalami, sekali mereka terus menjaga hidupnya, terus memastikan kehidupan mereka, menjalani hidup rohani dengan ditempuh dengan bertekun, konsisten, terus tanpa melihat orang lain, tanpa harus menjadi tersandung dengan orang lain. Karena pola-pola ini, ya, pola ilahi terus terbangun, prinsip kebenaran yang ditanamkan, maka saya percaya kita tidak akan lagi mudah menjadi lemah. Kita tidak akan lagi mudah tersandung. Amin. Karena hidupmu dibangun dalam kebenaran. Namun saudara, dalam berjalannya waktu, ingat sekali lagi, kita akan selalu menghadapi berbagai kondisi, kontaminasi, ya, pencemaran untuk mencemari hidup rohani kita. Saudara dan saya
harus selalu belajar untuk memastikan kecenderungan hatimu tertuju kepada Tuhan. Jika masalah persoalan datang, pencemaran yang membuat kita menjadi lemah, membuat kita jadi tersandung, jangan biarkan spirit itu menguasaimu. Bangkit di dalam roh, segera atasi, segera handle, sehingga engkau tidak akan berlarut-larut dalam kecenderungan hatimu kepada tergoda lagi untuk menjadi marah, menjadi berdaya kembali. Jika engkau terus memastikan hidupmu makin teguh, makin kuat, makin strong, maka mempercaya engkau akan makin berkemenangan. Engkau akan menjalani hidup setiap hari berfokus menyenangkan hati Tuhan. Engkau selalu akan berkata, Tuhan, engkau akan makin peka. Karena ketika engkau terus terbangun, prinsip-prinsip kebenaran itu menjadi terbangun, akan selalu engkau ada sesuatu ya di dalam hatimu. Maksudnya roh itu mengingatkan engkau. Ketika engkau berbuat salah, itu dengan mudah sekali kita sadar. Karena Roh Kudus ada, Roh Kudus mengkondisikan hati kita. Dia akan mulai berbicara dan terus mengingatkan kita di batin kita. Dia mulai bicara, ini salah, tidak boleh, kau harus begini, harus begini. Amin. Itulah fungsinya. Kehidupan doa sangat penting. Bukan cuma baca firman, bukan cuma tahu firman. Banyak tahu firman tidak menjadi jaminan juga. Tapi kehidupan doa akan memastikan kita makin dilatih, makin belajar peka mendengar Tuhan. Waktu kita dalam hadirat Tuhan, itu kita sedang seluruh hidup kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Karena di sana waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan makin mengisi kita. Isi hatinya dibukakan, disingkapkan. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita makin paham, makin mengerti apa yang Tuhan mau. Itulah bagi kita. WPDA, waktu pribadi dengan Allah, harus dijaga dengan baik. Karena ini adalah nafas rohani kita, ya. Oke, kita lihat bersama-sama dari firman Tuhan Ibrani pasal 2 ayat 1 ya. Oke, kita lihat bersama-sama Ibrani. Ya, kita buka Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, Saudara. Ayo kita baca sama-sama. Di situ dikatakan nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Perhatikan, garis bawahi kata beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju, fokus pada Yesus, iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Perhatikan baik, dalam perjalanan hidup kita, ya, kita akan diperhadapkan beban dan dosa yang selalu berusaha merentangi kita. Itu yang tadi Mam bilang, hal-hal yang mencemari hidup kita, hal-hal yang terjadi dalam proses kehidupan. Jadi jangan engkau berpikir begitu sudah menanamkan prinsip, sudah menjadi anak Tuhan sungguh-sungguh, masalah tiba-tiba secara artinya tiba-tiba hilang gitu. Tidak, sudah harus menghadapi, tapi pola pikirmu sudah di-set, responmu berbeda, sikap hatimu berbeda. Oleh karena itu, hati kita harus selalu kita jaga. Kita tidak boleh membiarkan masalah itu sampai mempengaruhi dan membuat engkau menyedot semua kekuatan dalam dirimu dan membuat engkau menjadi lemah dan tidak berdaya. Ayo bangkit dalam roh, terus praktekkan firman, terus bertekun di dalam Dia. Alkitab di sini menjelaskan kepada kita bahwa ya, bagaikan awan, kita memiliki bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan banyak orang yang beriman. Karena begitu, saya ulangi sekali lagi dalam terjemahan firman Allah yang hidup, yang tadi katakan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Itu saksi-saksi dikatakan karena begitu banyak orang beriman, memperhatikan kita. Garis bawahi kata memperhatikan kita. Dengan kata lain, mengawasi hidup kita, ya, melihat hidup kita, memandang hidup kita. Amin. Marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat. Perhatikan kata memperlambat. Memperlambat atau menghambat kita, terutama dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita. Marilah kita berlari dengan sabar serta tekun dalam perlombaan yang disediakan oleh Allah di hadapan kita semua.
Jadi perhatikan baik-baik. Kita semua itu diberi Tuhan kesempatan. Kita seperti ada di dalam perlombaan. Kalau dalam olahraga ada perlombaan ini, perlombaan itu. Kita sudah mendaftar dan kita ada di dalam. Dan Tuhan membawa kita dalam perlombaan. Jadi untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan, hidup kita makin berbeda dari waktu ke waktu. Menjadi orang yang kuat, orang yang strong, orang yang perkasa, orang yang berotoritas. Maka saudara, hidup kita dari hari ke hari akan mengalami pembentukan, ya. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Tapi melalui keadaan itu, kita makin bertekun, makin diajar untuk bertekun, makin mengandalkan Tuhan, makin hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kenapa? Lewat hidup kita, orang akan melihat kesaksian, orang memperhatikan hidup kita. Amin. Kalau kita benar-benar dibangun secara akurat, prinsip firman tertanam dengan baik, maka mempercaya kita akan menjadi orang-orang yang berlomba dengan sungguh-sungguh. Memperhatikan hidupnya, apa yang melilit dan menghambat perjalanan hidupmu segera diberesin, supaya engkau dapat berlomba dengan baik. Dalam perlombaan iman yang diwajibkan ini, kita bisa berlomba dengan baik. Amin. Beban dan dosa adalah dua hal yang berbeda. Perhatikan baik-baik. Jadi beban dan dosa adalah dua hal yang berbeda. Yang dimaksud dengan beban, perhatikan sehingga kita mengerti. Perhatikan semua di rumah. Yang dimaksud dengan beban adalah segala sesuatu yang bersumber dari kebodohan manusiawi kita. Itu yang Mam bilang kemarin, ketidakakuratan kita. Mam kasih contohkan misalnya, menjadi beban, misalnya saudara punya utang dan hampir-hampir saudara, mungkin bukan hampir-hampir, tapi saudara setiap kali jatuh tempo saudara deg-degan karena orang sudah datang penagih hutang. Jadi ini juga menjadi beban, menjadi masalah. Atau misalnya saudara punya kredit, tapi saudara selalu berkata di sini, apapun beban, apapun, ya ini di sini lebih jelasnya sebuah kecerobohan. Jadi kita harus benar-benar memastikan jangan sampai kita ceroboh. Akhirnya mungkin segala sesuatu bisa disita, ditarik. Kalau itu mungkin barang, benda akan ditarik. Karena kita selalu telah membuat hidup ini kita begitu ceroboh, berpikir ke depan nanti begini lebih baik. Padahal saudara, kita harus belajar untuk berpada, kita harus belajar untuk selalu memastikan keuanganmu terukur dengan baik. Jangan besar pasak daripada tiang. Itu salah satu contoh. Oke, kita tinggalkan karena Mam sudah bagikan prinsip ini, maka mempercaya engkau pasti makin mengerti. Sehingga di dalam hari-hari hidupmu ke depan engkau makin bijaksana. Kalau misalnya memang engkau masih punya beban akibat kecerobohan, saudara segera beresin, mempercaya Tuhan akan tolong engkau dan bertobat sungguh-sungguh supaya jangan ada lagi masalah-masalah yang membebanimu, melilit kakimu, menahan langkahmu sehingga engkau tidak bisa masuk di dalam perlombaan yang diwajibkan. Itu sebabnya mari bersama-sama berfokus, benahi semua hal yang tidak benar supaya hidup kita makin dibenahi, makin kuat, makin teguh, dan pasti mempercayai engkau akan makin berkemenangan. Katakan amin. Karena ini akan memperlambat pertumbuhan rohani. Sekali lagi, memperlambat pertumbuhan rohani. Engkau naik turun kemarin sudah bagus-bagus, karena persoalan, karena hal-hal yang membebani engkau. Pikiranmu, bagaimana caranya ini mengatasi ini dan itu, ya. Ayo benahi set. Kalau memang engkau harus memotong hal-hal yang tidak akurat, ya segera dipotong, segera tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Latih dirimu, misalnya hal-hal yang, ya saudara, memang tidak usah bicara banyak lah. Pasti saudara tahu apa yang membebani engkau, menahan langkahmu sehingga engkau tidak bisa bertumbuh, tidak bisa melewati, tidak bisa masuk dalam perlombaan yang diwajibkan, tapi engkau selalu tertinggal jauh. Orang lain sudah berlari dan mungkin mendekati finish, ya, tapi engkau terus sebentar berhenti karena mungkin ada gangguan. Itu tadi beban yang begitu merintangi kita. Mari berlomba dengan perlombaan diwajibkan bagi kita semua. Amin. Ayat di atas saudara, sedangkan yang dimaksud dengan dosa, perhatikan. Jadi beban adalah sesuatu yang bersumber dari kebodohan. Ingat, ya, kebodohan, ketidakakuratan kita, artinya karena tidak bijaksana sehingga kita mengalami yang namanya beban itu, membuat kita tidak bisa bertumbuh dan maju. Amin. Sedangkan dosa, perhatikan baik-baik. Dosa dimaksud dengan sedangkan dosa artinya dimaksudkan dengan dosa adalah dalam di atas ini kita tadi baca Ibrani pasal 12 ayat 1 adalah segala bentuk tindakan yang bersumber dari kebodohan
manusiawi kita yang justru membuat kita menjadi tidak taat kepada arahan Tuhan. Sedangkan Ia harus membentuk ulang hidup kita, ya, bahkan kadangkala harus dimulai dari nol. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya perhatikan ini dosa. Jadi dari beban dan dosa. Jadi dua sisi yang berbeda. Tetapi menjadi dosa akibat apa? Kita tidak taat. Sebenarnya Tuhan kasih kita arahan. Kita harusnya mencari Tuhan untuk sungguh-sungguh mendapat bimbingan, mendapatkan kekuatan, sehingga masalah-masalah itu bisa segera selesai. Lalu saudara, kita dosa ini terjadi akibat selalu kita suka melawan. Misalnya contoh minta maaf. Kadang-kadang kita terbiasa, yang umum yang mam juga, maksudnya kita renungkan ini kebanyakan banyak orang ya terjebak dengan masalah uang, ya, karena tidak melatih diri berfokus untuk bagaimana membenahi keuangan, sehingga selalu ke rentenir pinjam uang, menumpuk. Apalagi kalau rentenir suka bunganya besar-besar, berbahayalah engkau. Mau kembalikan yang pokoknya atau bunganya, saudara jadi bingung. Tapi saudara, mari latihlah diri kita untuk inilah kebodohan kita, inilah hal-hal yang kehidupan yang tidak dibangun, tidak mengandalkan Tuhan, tidak sungguh-sungguh mendengarkan arahan Tuhan, tapi sebaliknya terus mengandalkan kekuatan sendiri, selalu menjalani kehidupan, istilah mam kemarin, menjalani kehidupan yang sebenarnya kita sudah tahu itu tidak akurat, itu salah, itu selalu menjadi beban buat kita. Tapi kita senang mengulanginya, bukan? Kita selalu suka berjalan di jalan itu. Saya mau berkata pada engkau, bertobatlah, perbaiki langkahmu, benahi langkahmu, karena perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua harus engkau lalui, harus engkau jalani. Jangan ada beban dan dosa yang merintangi, supaya engkau terus bertumbuh makin kuat, makin teguh di dalam Dia. Katakan amin. Oh haleluya. Mempercaya, itulah sebabnya dibutuhkan suatu kerjasama, ya, dalam proses perubahan dalam hidup kita. Jadi kita harus bekerja sama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah ingatin kita, jangan saudara selalu membantah, selalu mau hidup dengan kedagingan kita, selalu mau atasi masalah-masalah dengan cara kita. Halo, mempercaya dalam hidup ini, ya, apa yang Roh Kudus mulai nyatakan sebagai sesuatu yang justru membawa kita untuk membuat kita makin sadar bahwa hal-hal ini Dia mulai buka. Ini yang membuat engkau terjebak dengan beban masalah-masalah ini. Jadi pada waktu Roh Kudus kita harus bekerja sama. Pada waktu Roh Kudus ingatin kita, pada waktu Dia mulai mengevaluasi, Dia mulai memberikan kepada kita arahan, saudara dan saya harus belajar taat. Yang begini tidak boleh, besok harus begini. Salah satu contoh yang sederhana, hal-hal yang terkecil, misalnya seperti ini, ya, saya sudah dikasih ingat untuk kalau terlalu panas atau AC mati, saya harus pakai kipas angin ini untuk bisa supaya saya tidak kepanasan. Karena saya tahu diri saya tahu saya tidak bisa kepanasan dan selalu keringat, dan itu kalau saya sudah keringat jerah, jadi tidak nyaman gitu. Jadi saya harus siapin ini. Dan kalau saya tidak siapin, ketika AC mati ya saya rugi gitu, ya. Nah, mungkin ya bukanlah kerugian seperti apa, tapi maksudnya saya tidak nyaman lah, ya. Oleh karena itu saudara, mari kita terus memastikan ketika Tuhan mengulang berbicara kepada kita, ingat baik-baik. Mungkin sudah terjadi pengulangan 2 kali, 3 kali, seterusnya jangan lagi saudara. Jangan sampai seperti Abraham harus mengalami 13 tahun Tuhan tidak berbicara. Karena sebenarnya Tuhan berulang-ulang kali bicara kepada dia. Tetapi di titik dimana terakhir, dimana mungkin, ya bukan mungkin, tapi menurut Tuhan ini Abraham ini tidak mendengar, tidak taat, Tuhan undur dan dibiarkan 13 tahun, ya. 13 tahun Tuhan tidak berbicara. Saudara mau? Ya, kita seringkali tidak sadar Tuhan sudah tidak ada dalam hidup kita. Kita hanya melakukan rutinitas agamawi, melayani, pergi ibadah. Tapi sebenarnya firman, kenapa banyak orang firman itu tidak bisa bekerja, tidak bisa menangkap firman, tidak bisa mengerti firman? Karena sebenarnya ada sesuatu yang salah, ada hal yang salah dalam hidup kita, sehingga membuat firman itu seperti hanya didengar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak bisa bekerja dan mengubahkan kita. Kita perlu membereskan hidup kita. Kita harus kembali minta ampun kepada Tuhan supaya kita makin mengalami kekuatan baru, kita makin menjadi taat. Jangan mengulang kesalahan. Katakan amin.
Ya, hal yang kedua, mari kita lihat yang kedua, ya, bahwa ada suatu kemuliaan yang Ia sediakan bagi kita. Jadi yang pertama tadi ada pengharapan, dan yang kedua adalah ada kemuliaan yang menanti kita. Pada waktu saudara terus bertekun di dalam Dia, pada waktu saudara terus konsisten dibangun di dalam Dia, maka saudara mempercaya manifestasi kepenuhan Kristus itu makin bekerja. Manifestasi kepenuhan di dalam kehidupan kita, kemuliaan hadiratnya akan makin nyata dalam hidup kita. Sehingga kehidupan yang dibangun dalam ketaatan kita, dalam ketekunan kita, kebenaran itu akan makin bertumbuh. Kita makin merasakan ada sebuah keuntungan, membuat hidup kita, tubuh jasmani kita, dan juga secara kehidupan rohani kita melihat ekspresinya, manifestasinya adalah dalam tubuh jasmani kita. Kita mulai memiliki orang melihat kita dan mengakui kita, sebuah perubahan. Ya, tentu dimulai dari orang-orang dekat. Istri mulai melihat, suami mulai melihat, wah, luar biasa. Sehingga orang mendapatkan manfaat, orang menjadi terberkati dengan hidupmu. Dan mempercaya kehidupan sepertinya Tuhan mau pakai, Tuhan terus mau bawa. Dan bukan lagi sesuatu yang baru bagi kita jika kita sadar bahwa orang yang melayani, menginginkan pelayanan, berdiri melayani Tuhan adalah harus orang-orang yang benar-benar sadar akan hidupnya. Sehingga kita tidak melayani secara familiar karena sudah biasa, saudara singa, saudara WL, tapi terus memastikan hidup kita makin menjadi berkat, hidup kita makin luar biasa, kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Sehingga pada waktu kita melayani, urapan Allah yang bekerja dalam hidup kita itu yang pergi menjamah orang-orang. Orang-orang dikoneksikan. Waktu saudara memimpin penyembahan, orang merasa hadirat Tuhan begitu kuat, hadirat Tuhan begitu mencengkram saudara, sehingga hidup yang orang-orang ketika mereka masuk, mereka mengikuti ibadah. Misalnya salah satu contoh, mereka pulang dengan sukacita, mereka pulang bahkan lirik kata-kata daripada lagu-lagu itu menjadi pesan penting, dan mempercaya inilah yang sedang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya mari kita harus sadar bahwa ada kemuliaan yang sedang Tuhan sediakan bagi kita. Jika saudara tetap bertekun, jika saudara terus setia, walaupun saudara mungkin harus bayar harga, tetapi dalam progresivitas ini terus mencengkram hidupmu, realita hadiratnya makin. Mainan musikmu tidak sama lagi, bukan karena engkau pintar main musik, bukan karena engkau hebat lebih daripada yang lain, karena skill. Jika tanpa pertobatan yang sungguh, tanpa kehidupan yang benar di hadapan Allah, sia-sia, hanya didengar enak oleh telinga. Begitu juga para WR, mungkin suara bagus, tapi hanya didengar oleh telinga, tidak berbekas, tidak menjamah kehidupan orang. Itu sebabnya betapa penting kita, ada pekerjaan Allah besar menanti kita. Oleh karena itu mari kita terus dibangun secara akurat di dalam Dia. Kita lihat dalam 1 Yohanes. Oh, haleluya. Mari lihat sama-sama di 1 Yohanes pasal 1. Sorry, bukan 1 Yohanes. Yohanes 1 ayat 14. Haleluya. Roh Kudus pasal 1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara perhatikan Yohanes 14 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Katakan amin. Jadi sampai sejauh ini saudara, kita melihat bahwa kerinduan Bapa untuk kita adalah memanifestasikan dirinya secara penuh dalam hidup kita sebagai orang percaya, ya, sehingga benar-benar sepenuhnya itu menjadi terrealisasi. Dunia harus mengalami kepenuhan, mengalami kemuliaan Kristus karena ada orang-orang percaya yang membawa hidup yang akurat, yang membawa kehidupan kebenaran yang terus terpola dalam hidup mereka. Itu sebabnya mari kita terus menyadari bahwa satu hal yang Tuhan inginkan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang penuh dengan kemuliaan adalah membangun saudara dan saya, adalah hidup saudara dan saya menjadi target utama. Saudara dan saya adalah fokus Tuhan untuk benar-benar kita dibangun dan mengalami kehidupan yang terus berkemenangan, menggenapi kerinduan Bapa bahwa kita hidup menyenangkan Tuhan sehingga kemuliaan Bapa itu termanifestasi dalam hidup kita. Orang melihat kita memiliki Bapa yang baik. Waktu kita berkata, kau Bapa yang baik,
bahwa kehidupan yang kita jalani ini semua kebaikan Bapa, maka kita sedang memancarkan kemuliaan Bapa. Waktu kita taat, kita setia, makin dibangun akurat, mengalami kepenuhan Kristus, kemuliaan Kristus makin menjadi nyata. Amin, haleluya. Sebentar, Mam coba cek dulu, periksa dulu ya. Oh, haleluya. Kudus tolong semua berjalan baik ya. Ya, kita lanjut, oke? Jadi perhatikan, yang pertama tadi ada pengharapan, yang kedua ada kemuliaan yang menanti kita, amin. Lewat kehidupan kita yang terus dibangun, kita melewati jalan di mana benar-benar Roh Kudus bekerja dan menuntun kita dan memimpin kita dari hari ke hari. Jalan di mana kita mengalami menuju kepenuhan di dalam Kristus, ya. Sehingga kita makin memancarkan kemuliaan hadirat Bapa, kemuliaan hadirat Roh Kudus yang kita alami dalam ketaatan dan kesetiaan kita menghidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah sebabnya Paulus mendorong ya setiap jemaat agar mempersembahkan tubuh mereka. Ya, amin. Jadi mempersembahkan tubuh mereka. Kita tidak lagi sekedar merasa kelihatan rohani, tapi dari kehidupan ketaatan kita tidak melatih tubuh kita. Kita berkata, aku melatih tubuhku begitu rupa supaya aku sendiri tidak tertolak. Jadi ibaratkan seperti seorang petinju, seorang olahragawan berlari dengan tekun, maka kita harus menguasai juga diri kita, melatih tubuh kita. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji, amin. Ibadah mengandung janji. Di balik dari kesetiaan ketaatan kita ada janji pengharapan di dalam Dia, janji kemuliaan hadiratnya. Keluarga kita akan mengalami kemuliaan ketika keluarga itu pulih, karena di dalamnya ada hadirat Tuhan, ada Tuhan yang disembah, ada Tuhan yang dipuji. Bahkan hidup kita menjadi pelayan yang terus memancarkan ada kemuliaan hadirat Allah yang nyata lewat kehidupan kita. Itu sebabnya di Roma pasal 12 ayat 1 di sana dikatakan, ya, coba kita lihat sama-sama di Roma pasal 1. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, ya. Roma pasal 1 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu perikopnya di atas persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari tubuh yang terawat dengan baik, dari tubuh yang diset dengan baik, cara berpakaian kita, cara kita berpenampilan. Ini Mam tidak usah ulang, tapi Mam kemarin sudah sampaikan bagaimana cara kita sebagai anak Tuhan berfashion, memakai pakaian kita harus pada tempatnya, sehingga benar-benar kehidupan kita dari hari ke hari memancarkan kemuliaan. Karena ketika kita berpenampilan yang sama seperti orang dunia, maka orang jadi bertanya, kita anak Tuhan tapi kenapa seperti itu? Ya, karena itu hikmat yang Tuhan beri kepada kita, menjadi orang bijaksana, terus mengevaluasi hidup menjadi lebih baik. Jika pakaian ini tidak pantas untuk misalnya dipakai di dalam ibadah, ya saudara tidak usah pakai untuk mungkin pergi lagi santai dengan keluarga atau di mana. Amin. Oke, next, sampai di situ. Jangan diteruskan karena Mam sudah lengkapi saudara, Mam sudah bawa saudara bersama-sama. Itu sebabnya mari terus pastikan semua kita makin setia, makin bersungguh-sungguh mentaati Tuhan. Makin saudara sadar bahwa hidup saya dan hidup saudara, keluargamu makin diset dalam kebenaran, maka kita akan makin mengalami manifestasi daripada kuasa Tuhan itu bekerja lewat hidup kita. Itu sebabnya untuk bisa memanifestasikan kuasa Tuhan, kemuliaan hadirat Allah itu lewat hidup kita, lewat tubuh kita maksudnya. Kan orang melihat di luar, karena itu Bapa menghendaki agar kita terus berjalan dalam kebenaran,
dan kekudusannya. Waktu kita makin kudus, makin suci, itu akan termanifestasi dalam hidup kita setiap hari. Kita tidak lagi seperti orang yang dunia yang ceroboh kata-katanya, status saudara misalnya ya, terus mengeluh maki-maki orang contoh. Tapi mulai berbeda karena kita dibangun dalam kebenaran dan hidup kita makin dikuduskan. Roh Kudus itu makin memastikan kita tidak lagi menjadi orang yang mencemarkan dirimu dari kata-katamu, dari sikapmu, tapi dari caramu. Orang mulai melihat kekudusan Allah mulai terbangun secara akurat dalam hidup kita. Katakan amin. Oh haleluya. Roh Kudus tolong kami semoga selesai dengan baik. Oke, kita lihat bahwa ingat bahwa dari hari ke hari ya, kita harus selalu sadar iblis selalu berusaha untuk menawarkan hal-hal yang akan selalu membuat, karena tujuannya adalah menghambat perjalanan kita. Tujuannya adalah membuat kita undur dari Tuhan dan menyenangi kehidupan duniawi. Kita berkata ini sebagaikan singa mengaum-ngaum yang mencari mangsa yang dapat ditelan. Jadi saudara harus berawas-awas, jangan pernah izinkan hidup kita ya, mulai dari tubuh kita, mata kita, keinginan-keinginan kita secara daging ini dikuasai, tapi dipakai oleh roh jahat menjadi alat untuk memanifestasikan hal dosa. Kita menjadi marah, jadi emosi, banting barang-barang. Ada orang punya kebiasaan ketika marah tidak sadar lagi barang mewah bisa dibanting. Nah ini saudara, jadi kita harus menaklukkan diri kita. Tubuh kita harus diserahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi membuat kita menjadi menang. Jadi hal-hal yang sebenarnya selama ini salah, sebenarnya selama ini keliru, saudara harus mulai diubahkan. Saudara harus mulai berubah. Katakan amin. Saudara harus mendorong hidupmu sebagai orang percaya, tidak lagi menjadi tercemar, tidak lagi menjadi orang yang mudah sekali mudah sekali terjebak, terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi, marah, emosi dan lain-lain. Amin. Karena pada saat saudara tercemar, ya iblis mendapatkan posisi penting, mendapatkan tempat. Kalau kita sudah selesai melakukan terjebak dengan kondisi itu, menyesal tidak akan mungkin bisa kembali, bukan? Artinya misalnya contoh kalau barang saudara sudah banting, ya tidak akan mungkin kembali, malah keluar uang, benar tidak? Ya, itu salah satu contoh. Jadi orang-orang percaya harus memastikan jangan sampai ada roh-roh yang merasuki kita, menyelusup. Ya sekarang roh perjinahan, cinta akan uang, ya cinta diri sendiri, itu merajalela di mana-mana. Saudara harus jaga rumah tanggamu dengan baik sehingga tidak terjangkiti oleh roh perjinahan. Ya dimulai dari chatting, dari SMS-an dan lain-lain, dari mata turun ke hati, terus mulai dosa, mulai tangan kita digunakan untuk WhatsApp atau mungkin IG atau mungkin dan lain-lain. Pastikan hidupmu terbangun akurat. Pastikan engkau terus mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Maka seluruh hidupmu akan selalu terkontrol. Akan selalu ada kebenaran yang mengingatkan kita. Kebenaran ini akan selalu menjadi filter dalam hidup kita, untuk menyaring segala hal yang dosa. Dia tidak bisa masuk mempengaruhi kita jika hidup kita terus bertekun, terus bersungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup dan kesucian hidup, menjaga kekudusan rumah tangga dan kesucian rumah tangga, menjaga nikah yang kudus, tidak terkontaminasi. Amin. Perhatikan, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, baik anak-anak muda, dengan mudahnya orang sekarang bisa mendownload segala hal. Memastikan engkau makin hari makin bijaksana. Bangun hidupmu secara akurat di dalam Dia. Bangun hidupmu dari hari ke hari menjadi kehidupan yang terus memancarkan kemuliaan hadirat Tuhan. Katakan amin. Kita berkata kalau matamu menyesatkan, cungkil sebelah. Kalau tanganmu menyesatkan, potong. Lebih baik engkau masuk surga dengan tangan yang puntung, maksudnya hanya sebelah, daripada engkau masuk neraka. Amin. Jadi saudara potong tangan satu itu. Jadi artinya secara keras pola kebenaran harus terbangun. Saudara tahu kebenaran, hidupi kebenaran. Jangan kayak orang linglung, kayak orang malas tahu, cuek. Ini yang berbahaya. Ini yang akan merusak dan hidupmu akan jadi error selanjutnya. Ya, butuh pertobatan, mulai lagi dari nol akhirnya. Oleh sebab itu siang ini Mama berkata, pastikan hidupmu terus dibangun secara akurat, terus mengalami kepenuhan di dalam Kristus dari hari ke hari. Roh Kudus menyingkapkan kebenaran, hal-hal yang harus dibenahi, memastikan kita tetap bertekun. Ketika kita menjadi lemah, kita ingat ada pengharapan di dalam Dia. Ketika kita terjebak mencoba untuk mundur dan stagnan, ada kemuliaan yang akan dinyatakan
diperintahkan oleh Allah. Dan jangan sampai kita sendiri merusak perjalanan imanmu. Amin. Ada satu buku yang sangat menarik sekali, saya selalu suka baca juga. Jangan menjadi sisa. Ada banyak orang menjadi sisa. Sisa maksudnya sisa dalam perjalanan hidup. Dulu melayani Tuhan sungguh-sungguh berapi-api, bersemangat, bergairah. Hujan guntur kilat lagi tidak bisa menghalangi. Begitu cinta Tuhan luar biasa. Coba cek sekarang hidup mereka apa? Tidak lagi berguna apa-apa. Tertuduh. Saya mau berkata kepada saudara, ayo bangkit di dalam roh, kembali raih kesempatan itu. Kecerobohanmu yang selama ini terbangun dan membuat engkau tidak bisa lagi kembali berdoa, berkata pada engkau, memanggil engkau kembali kepada Tuhan. Benahi hidupmu sehingga apa yang pernah engkau lakukan, pelayanan pernah engkau kerjakan, mungkin musik, mungkin WL, mungkin singer, Tuhan akan kembalikan kepada engkau, dan 2 kali lipat engkau akan makin memanifestasikan Tuhan karena pengurapannya ada di dalam engkau. Sebab Tuhan tidak pernah mendiskriminasi kita, tapi Dia merekonsiliasi kita. Sadari keadaan kita, lalu kita berubah sehingga kita menjadi lebih baik. Jangan terpuruk mengakhiri sampai masuk kuburan menjadi sisa. Ayo, ada kesempatan bagi kita. Anugerahnya masih terbuka. Pintu anugerah masih terbuka. Amin. Ya, datang dan minta anugerah Tuhan, datang dan minta ampun kepada Tuhan, maka engkau akan dipulihkan. Katakan amin. Ya, jadi terima diri, selalu terbuka ya. Terima apa adanya, harus mengakui kesalahan kita ya. Menerima diri kita apa adanya, dan sadar bahwa aku perlu Tuhan, aku butuh Tuhan dalam hidup ini ya. Jadi harus juga memiliki kerendahan hati sebagai pemimpin. Misalnya dapat inputan, itu menjadi berkat, tidak usah gengsi. Kalau kau merasa gengsi karena juga merasa punya titel atau hamba Tuhan lebih senior, ya tidak akan berarti apa-apa. Bukankah Roh Kudus memakai kita sebagai tubuh Kristus saling melengkapi? Jadi kalau saudara merasa diberkati dengan firman itu, saudara terima. Jangan merasa karena lebih senior, lebih lebih pintar, lebih cerdas, jemaat lebih banyak jumlahnya. Bukan lagi, Tuhan tidak lagi mengukur itu saudara. Tapi kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita tersedia menjadi gereja yang dibangun akurat, menjadi gereja yang terus berjalan dari hari ke hari untuk memastikan hidup kita menjadi kehidupan yang memperkenan hati Tuhan. Karena kerajaan Allah harus nyata, kita harus menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Ya, kerajaan Allah dan gereja ini menjadi satu paket ya. Apa perbedaan antara kerajaan Allah ya dengan gereja? Perhatikan. Kerajaan Allah adalah bicara tentang suatu sistem pemerintahan Allah ya. Jadi kerajaan Allah itu bicara tentang sistem pemerintahan. Jadi kalau kita bicara tentang membawa hidup pola kerajaan, artinya kita membawa kehidupannya dipolakan dalam kebenaran. Peraturan-peraturan kebenaran ya, kebenaran menjadi hukum-hukum dalam kerajaan itu. Siapa rajanya? Tuhan itu sendiri. Kita harus menghidupi, jika tidak kita bukanlah warga kerajaan. Katakan amin. Kalau Tuhan memastikan bahwa hidup kita terbangun secara akurat dalam kerajaannya, artinya hal tadi, kita memiliki pengharapan, kita memiliki akan memancarkan kemuliaannya, karena kita membawa hidup kita dibangun di dalam kebenaran. Amin. Apa beda dengan gereja? Gereja di bumi ya, seperti kita gereja ini atau gereja-gereja yang lain. Apa bedanya saudara dengan kerajaan? Jadi kerajaan bicara sistem, kerajaan bicara tentang pemerintahan Allah, sistem pemerintahan Allah. Amin. Nah, sedangkan gereja saudara adalah kantor cabang. Jadi artinya kenapa Mami selalu bilang gereja adalah menjadi institusi ilahi, karena gereja di bumi ini orang percaya. Jadi bukan gereja bangunan ini saudara, tapi orang-orang percaya. Ini bangunan hanya menjadi tempat untuk kita berkumpul bersama-sama, tapi fokusnya bukan bangunan ini ya. Fokusnya adalah kita sebagai bait Allah. Gereja sebagai kumpulan orang percaya yang disatukan, yang menghidupi kebenaran dan benar-benar terbangun secara akurat. Amin. Ya, itu sebabnya saudara dan saya, ketika kita benar-benar menjadi orang-orang dari warga kerajaan Allah di bumi ini, maka surga akan makin menyatakan intervensi secara penuh. Jadi gereja menjadi institusi nomor 1 di bumi ini ya, bukan pemerintah dunia, bukan, gereja ya. Itu sebabnya, tapi kita pemerintah dunia juga adalah wakil Allah, tapi gereja adalah cabangnya Tuhan di bumi. Gereja menjadi representasi dari apa yang menjadi
bagian dari surga itu sendiri ya. Kalau dapat kita katakan misalnya kita punya cabang perusahaan ini di pusat di Jakarta, ada cabang di sini. Kita secara contoh ya, Imam cuma kasih contoh, surga itu akan menginvasi bumi jika ada gereja, jika ada orang percaya terbangun secara akurat. Itu sebabnya ketika kebenaran disingkapkan, dibukakan, dimulai dari yang namanya gereja. Amin Bapak Ibu. Karena itu peranan gereja sangat penting hari-hari ke depan. Jika kita tidak didapati membawa material yang dari Tuhan itu, material dari kerajaan itu, ya dari pemerintahan Tuhan itu, peraturan-peraturannya tidak memerintah, tidak bekerja, tidak berdaulat, tidak men-set hidup kita tidak akan mungkin saudara untuk bisa membawa perubahan. Kita sendiri tidak berubah. Jadi mari kita pahami ini dengan baik. Mempercaya kita menjadi gereja hari-hari ini akan dimunculkan Tuhan menjadi gereja yang bukan lagi gereja yang biasa, tapi gereja yang tidak biasa, di mana benar-benar akan memanifestasikan kuasa Tuhan secara luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Yang terakhir saudara, kuasa kebangkitan yang ketiga. Jadi tadi pertama ada pengharapan, ada yang kedua kemuliaan, yang ketiga bahwa kuasa kebangkitan yang sama seperti yang telah membangkitkan dan mempermuliakan Tuhan Yesus akan diberikan juga kepada kita. Jadi ingat, ada kuasa kebangkitan dalam kita. Kita mengalami kuasa kebangkitan seperti hanya ketika Yesus mati, bangkit. Kuasa yang sama juga, dia dipermuliakan. Sekarang dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa dan memerintah segala kuasa di bumi, di sorga, di bawah bumi, tunduk dan takluk kepadanya. Jadi mereka yang menaburkan benih iman sampai terus menumbuhkan, progres ini akan terus berjalan, bertekun, taat dan setia dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka sungguh-sungguh akan menikmati bekerjanya kuasa kebangkitan, kuasa kemuliaan hadirat Tuhan itu yang membangkitkan Yesus, membuat Yesus berkemenangan bangkit pada hari ketiga. Lalu saudara, itu juga akan bekerja secara nyata dalam hidup kita setiap hari seperti apa yang Yesus alami. Gereja Alkitab berkata dalam Matius pasal 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku membangun gerejaku dan alam maut. Jadi begitu berotoritas gereja ketika sungguh-sungguh kita dibangun dalam material sorga, material firman kebenaran itu, peraturan-peraturan itu. Firman harus bekerja mendisiplinkan kita sehingga kita tidak hidup sesuai dengan pola dunia, tetapi kita hidup di dalam sistem kerajaan. Amin. Dan kita berkata Tuhan akan menggoncang untuk mendapatkan, sekali lagi kata Tuhan, aku akan menggoncang sehingga benar-benar orang-orang terbangun secara akurat. Jika benar-benar mereka dibangun secara akurat, mereka akan tetap bertahan karena ada material sorga. Sekali lagi digoncang, bukan cuma bumi kata firman, tapi langit juga. Itu bicara tentang orang-orang benar. Karena itu mari terus bangun hidup kita secara akurat. Saya sangat yakin, saya sangat percaya bahwa sekali lagi kita akan melihat bagaimana Kristus memanifestasikan dirinya dengan segala kepenuhannya dan dalam kehidupan banyak orang. Jadi banyak orang akan mengalami benar-benar sebuah manifestasi di mana Roh Kudus akan bekerja memenuhkan mereka, ya, kehidupan Kristus yang berkemenangan itu dalam proses di mana bagaimana dia harus menghancurkan pekerjaan setan. Maut telah dikalahkan dan dia dijuluki, ya, penyelamat, pohon keselamatan. Ya, dia adalah juru selamat. Ya, kalau kita katakan setiap kali kita mengalami masalah, mengalami pencobaan, nama ini begitu berkuasa. Tidak ada nama yang diberikan kepada nama yang berkuasa ini di bawah kolong itu, nama Yesus. Di atasnya ada jaminan keselamatan. Di dalam dia ada jaminan keselamatan. Amin. Karena itu mari kondisikan hati kita setiap hari, setiap saat dan setiap waktu. Firman dan Roh terus bekerja men-set hidup kita. Kita selalu sadar bahwa ketika Tuhan mulai mendemonstrasikan kebenaran itu dalam hidup kita, kita bangkit menjadi orang yang berbeda. Kita melihat bagaimana manifestasi kemuliaan hadirat Allah mencengkram kita, hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita. Maka mempercaya engkau tidak lagi menjadi orang yang biasa-biasa, tapi engkau akan menjadi orang yang terus makin kuat, makin strong di dalam dia. Siapapun yang benar-benar dijumpai dapat menikmati bekerjanya, kuasa anugerah, kuasa di mana kebangkitan Kristus itu menjadi nyata. Mereka juga menjadi berkemenangan. Bahkan mempercaya, kita semua yakin tiba waktunya gereja sedang dimunculkan oleh Tuhan, di mana setiap orang memiliki kualitas hidup, percaya sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, kesucian. Kebenaran ini menjadi nyata
continue setiap hidup hanya hidup bagi kebenaran, hidup bagi kehendak Allah, hidup menyenangkan hati Tuhan, maka mereka, ya saudara, maut tidak akan berkuasa. Sengat maut sudah dipatahkan, terus berusaha untuk menghalangi, ya, dan mewujudkan kehendak Bapa, di mana setiap kita sebagai orang percaya tidak ada lagi kuasa apapun yang bisa menghalangi kita, kuasa maut sekalipun. Amin. Atau saudara sakit, saudara bangkit di dalam roh, kuasa Tuhan bekerja sebagaimana Yesus telah menang, mengalami kemenangan, bangkit dari antara orang mati, dan kuasa yang sama juga akan diberikan kepada kita. Amin. Karena Yesus sudah pakukan semua sakit, penyakit, kutuk, masalah, persoalan di atas kayu salib. Dia membayar hidup kita lunas. Katakan amin. Ya, di dalam kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2. Coba kita lihat sama-sama 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2, di situ dikatakan, benarlah perkataan ini, jikalau kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Wow, luar biasa, ya. Dalam 2 Timotius pasal 2, saudara lihat di situ, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11, ya. Dikatakan dengan jelas, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Coba saudara lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, aku terhibur oleh kebenaran ini, bahwa apabila kita menderita dan mati untuk Kristus, perhatikan baik-baik, itu berarti kita akan memulai suatu kehidupan bersama dengan Dia di sorga, ya. Jadi mari terus pastikan dalam menjalani kehidupan kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan, karena kita benar-benar menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan memastikan bahwa masa depan kita sebagai orang percaya sungguh ada di dalam Dia. Kita alami bahwa ada pengharapan di dalam Dia, sehingga kita tidak boleh menjadi lemah dan putus asa, tapi kita terus berfokus kepada Dia. Lalu ada kemuliaan waktu kita mentaati Tuhan, makin sungguh-sungguh kemuliaan hadirat Allah akan memenuhi seluruh hidup kita. Kemuliaan itu akan terpancar, orang akan melihat hidup kita berbeda, kita menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu sebabnya yang ketiga juga, bahwa kuasa kebangkitan itu hal yang sama. Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia menunjukkan, membuktikan kemenangan, menang atas maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Hal yang sama juga kita akan alami. Amin. Karena itu mari terus bangun dalam hidup kita dalam kebenaran. Kita tidak berjuang mengklaim firman sekedar, tetapi kita hidup dalam kebenaran itu, mati dari segala kedagingan, mati dari segala ambisi, mati dari segala hal yang duniawi, dan membiarkan Tuhan bekerja secara penuh. Biarkan benih kebenaran ini terus tumbuh, biarkan benih firman ini hidup dan bekerja dalam hidup kita, ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Itu sebabnya izinkan firman terus bekerja, izinkan firman menjadi suplai penting, izinkan firman terus mengupdate hidup kita dari hari ke hari. Jika Dia mengoreksi kita, jika Dia benar-benar mau membenahi kita, tujuannya adalah supaya hidup kita benar-benar berkemenangan. Mari sadari bahwa hidup kita sungguh-sungguh Tuhan merindukan kita berkemenangan. Amin. Ya, sampai sejauh ini mempercaya kita akan memastikan hidup rohani kita sehat atau tidak, ya. Itu terjadi ketika kita terus sadar mengevaluasi hidup. Amin. Karena itu pastikan di mana Tuhan akan membawa hidup kita dari hari ke hari, ya. Jalan di dalam kebenaran sehingga menuju pada kepenuhan Kristus. Katakan amin. Tuhan berkati kita. Waktu kita sudah selesai mempercaya. Tuhan kiranya tolong kita semua pada siang hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Sorry. Sama-sama nyanyikan puji Tuhan. Mari doa. Firman yang sudah disampaikan, mari kita terus dibangun di dalam Dia. Hal-hal yang dari Roh Kudus akan dibukakan, disingkapkan. Hal-hal dari Allah Bapa akan terus di-download bagi kita oleh Roh Kudus.
Mari bersedia kita terus dibangun menuju jalan kepenuhan di dalam Kristus. Makin termanifestasi dalam hidup kita ketaatan, kesetiaan seperti Yesus taat pada Bapaknya, hal yang sama. Oh, itu akan terjadi dalam hidupmu. Makin hari makin taat, makin setia. Kecenderungan nanti kita makin terbangun akurat di dalam Dia. Kecenderungan nanti kita kepada kebenaran, kita memilih taat kepada kebenaran. Oh, terjadi atas hidup umat Tuhan, makin mengalami invasi daripada Tuhan. Surga terus menginvasi hidup kami. Oh, kecenderungan nanti kami kepada kebenaran makin terbangun akurat, bahwa kami tidak lagi hidup secara duniawi. Kami tidak lagi hidup secara daging Tuhan, tapi kami hidup terus memancarkan kemuliaan hadirat-Mu. Kami hidup makin taat, makin setia kepada Tuhan. Kami rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Oh, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah atas hidupmu. Oh, angkat kedua tanganmu dari tempat ini, hamba berdoa. Setiap anak-anak-Mu yang dengan iman selalu tersedia di dalam hadirat Tuhan lewat doa serentak. Hamba berdoa firman yang terus menjadi suplai penting termeterai di dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Oh, hidupmu tak akan sama lagi. Engkau akan bangkit di dalam roh. Engkau akan alami kekuatan yang luar biasa. Hidupmu makin taat, makin setia, makin mencintai Tuhan, makin menyenangkan hati Tuhan. Ini bukan sekedar sesuatu oleh karena hal-hal yang mungkin terjadi, tapi saudara, ini makin terbangun akurat. Gereja yang beda, gereja yang tak sama sedang dimunculkan oleh Tuhan. Gereja generasi yang gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan mencintai Tuhan datang dan terimpartasi dalam hidupmu. Ketaatan dan kesetiaan dalam engkau akan membedakan hidupmu dengan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan itu, terima impartasi itu. Sikira lamanya takala magokora basedere yamaka. Rinda baba basokoro boyara labase. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, aku berdoa cengkram kehidupan anak-anak rohani, seluruh jemaat GBI Apostolik, seluruh keluarga yang menonton. Oh, aku berdoa cengkram hidup mereka dalam hadirat Tuhan. Biarlah intervensi Allah, realita hadirat itu mencengkram, memenuhi hati, memenuhi seluruh hidup mereka. Makin diset kecenderungan hati kepada Tuhan, makin dibawa untuk sadar gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, sehingga kami mengalami menjadi gereja yang berkemenangan, menjadi gereja yang tidak biasa. Terus terang berdiri teguh hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Makin percaya, orang bijak memandang ke depan, orang bijak makin fokus kepada kebenaran, berfokus dibangun. Sebab kami tidak, Tuhan mampu dan sanggup jika dengan kekuatan kami, tetapi peperangan ini akan dimenangkan oleh orang-orang yang terus dibangun secara akurat, berdiri teguh di hadapan Allah dan menyatakan kemuliaan hadirat-Nya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kami bersyukur waktu kami terus taat setia bertekun di dalam Engkau, kemuliaan hadirat-Mu akan memenuhi hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Ada penyertaan Tuhan di sana, seperti Yusuf disertai hal yang sama. Ketika kami makin taat, makin setia, maka di tempat di mana pekerjaan kami ada, tempat di mana kami bekerja, usaha bisnis kami, rumah tangga kami, anak-anak kami dalam kuliah, ada kemuliaan hadirat Allah men-set hidup mereka. Ada kemuliaan hadirat Allah membedakan mereka dengan yang lain. Perlindungan yang sempurna itu sebagai tanda bagi kami. Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapak. Oh, Roh Kudus, terima kasih. Di dalam syukur Roh Sikir alabarabase. Di dalam syukur alabarabase. Oh, kami berdoa kota kami Tuhan lawan, Tuhan jama. Apapun peraturan yang sudah dirilis buat masyarakat, kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua Tuhan, biarlah tidak menyusahkan masyarakat. Ada ketaatan dan kesetiaan. Tuhan lihat cerita nanti daripada umat-Mu dalam segala situasi kondisi pandemi COVID Corona. Oh, ini telah membawa setiap kehidupan sadar bertobat. Mana-mana terjadi pertobatan, orang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sebab hanyalah Tuhan sumber kekuatan kami, hanyalah Tuhan jaminan kami. Oh, terima kasih Bapak. Kami berdoa berkati Pak Bupati, Wakil Bupati, seluruh
anggota DPR, semua tim gugus COVID-19 kabupaten, para dokter, para perawat, para menteri, para suster, Tuhan berkati, aparat keamanan TNI Polri, Tuhan memberkati, seluruh masyarakat juga Tuhan memberkati, lawat bawahnya Tuhan perlindungan kami yang aman. Hal yang sama juga Tuhan kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri dapat bekerja sama dengan Pak Presiden untuk mengatasi kesulitan, mengatasi berbagai krisis ke depan, krisis pangan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Di masa pandemi COVID Corona ini Tuhan, terjadi penurunan secara ekonomi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan, nolong para pemimpin sehingga oleh hikmat dan bijaksana, semua bentuk peraturan-peraturan dapat dieksekusi dengan baik oleh daerah-daerah. Dan kami berdoa semua berjalan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Makasih Bapak. Kami berdoa semua orang yang terpapar virus COVID-19, kami berdoa di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Berbagai daerah yang terus meningkat, kami berdoa dalam nama Yesus. Dan kota kami, virus corona berhenti dalam nama Yesus. Kami berkata Timika bebas, Indonesia bebas dalam nama Yesus. Kota-kota di berbagai provinsi, di dalam nama Yesus kami berkata bebas ya Tuhan. Nugra Allah bekerja secara sempurna. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan siang ini secara khusus, jika di dalam live streaming ini ada jemaat yang mengalami sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Taruh tangan kanan di dadamu dan di tempat ini aku berdoa. Rabba Shendela Labaso. Kuasa kebangkitan daripada Kristus itu nyata saat ini oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Segala sakit penyakit apapun aku nyatakan dari tempat ini, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau alami kesembuhan, engkau bebas dari segala sakit penyakit. Jika ada masalah pergumulan itu, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Pertobatan terjadi dan mereka terbuka membenahi diri. Hamba berdoa, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan solusi jalan keluar. Tuhan menolong engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, kemuliaan terjadi, kemuliaan terjadi. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur siang hari ini, sungguh Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami kembalikan segala puji dan hormat dan syukur bagi Engkau. Firman yang kami sudah sama-sama share pada siang hari ini. Jalan menuju kepada kepenuhan Kristus. Karena Roh Kudus akan menolong kami dan membantu kami dari hari ke hari. Makin dipenuhkan di dalam Engkau, sehingga kami makin meningkat alami pertumbuhan. Kita menerai dalam hidup kami. Satu iman, satu pengharapan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami ucap syukur siang ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru bagi hamba-Mu, kesehatan, kekuatan, juga seluruh keluarga rohani. Kami tetap sehat dan baik-baik. Tidak ada apapun yang dapat menjamah kami. Darah Yesus mengunci seluruh hidup kami. Termaterai di dalam nama Yesus. Keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Di nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Oke, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua siang ini. Ya, tetaplah tersedia dan terus alami pekerjaan roh, selalu peka dan terus bangun kehidupan doa, waktu pribadi dengan Tuhan. Baca Alkitab, jangan lupa 5 pasal, lalu mintalah Roh Kudus selalu membukakan, menyingkapkan kepadamu sehingga engkau terus makin kuat. Tuhan memberkati. Salam terobosan. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang, selamat menikmati berkat Tuhan siang ini. Jangan lupa selalu berbagi jika lebih.